Selamat datang di Kamus Cuan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Seperti biasa ya, setiap jam 1 lewat kita ada update ya untuk kripto. Kita lihat Bitcoin. Bitcoin semalam dia mantul ya dari supportnya, setelah dia turun dia mantul. Ya seperti edisi sebelumnya ya, saya sudah menyampaikan mungkin ya ini dia akan retest resisten lagi karena dia baru turun, dia ini naik, rencananya dia akan retest EMA 10 dan garis supportnya yang saat ini sudah menjadi resisten yang berwarna kuning ini ya teman-teman. Terus nah apakah bisa tembus ke atas atau tidak ya itu kita pantau bersama, tapi ya seharusnya sih ya belum bisa tembus ke atas karena belum ada sentimen positif untuk yang kripto ini ya. Apalagi malam ini The Fed kan mau ada pengumuman lagi ya. Nah, kita belum tahu sentimen dia ke kripto gimana ya. Untuk sementara ini ya wait and see dulu lah ya teman-teman traders. Nah, Ethereum dia semalam juga melawan ya teman-teman traders. Ini semalam sempat turun dalam juga, low-nya itu ada di 1490 ya. Setelah itu dia mantul tembak ke atas, berhasil melewati beberapa resisten sekaligus ya. Ya hari ini dia memang sudah di atas EMA 10, EMA 20 dan EMA 50-nya ya, namun kalau dari segi powernya kita lihat belum ada ya. Coba kita pantau malam-malam itu kan bule-bule Wellsnya sudah bangun ya teman-teman. Terus kalau Ethereum ya masih dijaga sepertinya harganya karena tanggal 15 September ini kan ada event ya, ada katalis positif yaitu merger dari network Ethereum ya. Binance juga sama ya, setelah dia turun kena garis supportnya yang warna biru ini di 260,2 lah sekitaran sana. Dia mantul ya, memberikan perlawanan untuk kembali retest EMA 10 dan garis neckline-nya. Nah, saat ini memang sudah berada di atas tapi gambarnya doji. Kalau doji di sekitaran resisten ini ya kurang bagus ya teman-teman traders ya, tapi coba kita pantau apakah ini memang tanda-tanda akan turun kembali atau hanya sekedar ngeprank ya, kita ikuti aja lah ya teman-teman traders. Namun kalau untuk trading ya sama ya, ini belum menarik untuk ditradingkan. Jadi wait and see lah, ini kita hanya menonton angka berjoget ya teman-teman traders. Coba kita pantau DOT. Ya DOT juga sama ya, semalam memberikan perlawanan dan saat ini masih berada di bawah garis EMA 10 ya teman-teman traders. Untuk trading belum disarankan trading ya. Jadi kita wait and see lah, nonton-nonton angka berjoget itu aja lah ya sementara ya teman-teman traders. Karena kalau kita paksakan trading pun ya dia malah kita akan nyangkut ya, karena kan dia akan sideways cenderung turun ya. Coba Matic. Nah, Matic ini juga sama, kalau di kripto patokannya kita di Bitcoin ya. Kalau Bitcoin memberikan perlawanan, otomatis sebagian besar kripto juga memberikan perlawanan. Nah, contohnya nih, nah semalam juga memberikan perlawanan, dia naik ya. Tapi kepentok EMA 10 dan EMA 20. Nah, ini hari ini berbentuk doji ya. Ya skenario-nya masih sama lah, retest resisten. Jadi belum menarik untuk ditradingkan karena ini akan sideways cenderung turun ya teman-teman traders. Coba kita lihat ada, kalau ada itu ingat ya tanggal 22 September itu ada katalis positif, yaitu dia akan launch Fossil Network-nya ya, semoga tidak mundur lagi ya karena udah beberapa kali mundur ya. Ya ini juga sama, semalam dia juga ikut memberikan perlawanan. Saat ini candlenya sudah berada di atas EMA 10 dan EMA 20 ya teman-teman traders. Namun masih berada di bawah EMA 50. Ini juga belum menarik untuk ditradingkan. Karena kalau sekarang kita beli pun target kita hanya sampai ke EMA 50, terlalu dekat jaraknya ya. Sementara jarak ke cut loss kita terlalu dekat, yaitu kalau dia jebol EMA 10 atau EMA 20 kan kita wajib cut loss ya teman-teman traders. Jadi ini belum menarik untuk ditradingkan juga. Jadi sementara wait and see lah, jadi penonton dulu ya teman-teman traders, daripada kita paksakan trading, kemungkinan loss lebih besar ya di saat market seperti ini. Apalagi ya teman-teman traders yang mau kita lihat Doge. Ya Doge juga sama ya, semalam dia mantul ya memberikan perlawanan.
hari ini juga masih berada di bawah garis EMA 10 dan EMA 20. Ingat ya teman-teman traders, jurus kamus cuan ini harus diingat apabila candlenya masih berada di bawah garis EMA 10 dan EMA 20, dia akan sideways cenderung turun ya teman-teman traders. Nah kalau ini doge ini termasuk sopan ya, dia sideways turun, dia turun tangganya pelan-pelan, tidak membuat kita ngeri ya gitu ya. Tapi yang namanya turun ya tetap turun juga ya kan. Coba kita lihat, Shiba Inu ya, rivalnya. Ya sama ya teman-teman traders, semalam dia juga naik. Hari ini dia juga berusaha untuk retest EMA 20, EMA 50 dan EMA 10 tapi masih gagal ya. Jadi skenario yang sudah kita posting seminggu yang lalu, retest resisten masih tetap berlaku. Jadi bagi trader semuanya harap bersabar, jangan paksakan trading ya. Kalau investor ya cicil beli aja sesuai money management. Investor kan nggak lihat chart sebenarnya ya. Kemudian ini coba XEC ya, eCash. Ya eCash juga sama, semalam ikut memberikan perlawanan. Hari ini sudah doji, masih berada di bawah garis EMA 10, EMA 20 ya. Jadi kalau candle berada di bawah garis EMA 10, EMA 20, dia akan sideways cenderung turun ya. Kalaupun dia naik seperti ini hanya bersifat sementara. Itulah kesempatan kita untuk taking profit ya, gunakan jurus short ala kamus cuan. Apalagi ya, sepertinya udah habis. Oh, take toko kripto ya, kita nggak pernah review toko kripto. Nah nengok ini ya teman traders, kalau dia di bawah EMA 10 dan EMA 20 dia akan sideways cenderung turun. Nah semalam dia juga ikut memberikan perlawanan toko kripto ini ya. Nah ini sudah berada di bawah EMA 10 ya, apakah dia kuat? Paling jauh pun saya rasa sampai EMA 20 dengan kondisi market seperti ini ya. Ya jadi semua kripto rata-rata sama, mau review manapun seperti itulah ya teman-teman traders. Nah masih belum layak trading lah, mau buka semua pun rata-rata seperti itu. Jadi cukup dulu lah ya sampai di sini teman-teman traders. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam tetap cuan. Terima kasih.